Ghost to Turkey 2021 ya kan. Nah, dari grup ini kita punya cita-cita bareng, harapannya bisa lolos semua. Nah, kita nerobosin dengan 3 program utama. Yang pertama ada Jin Edu, masalah education. Yang kedua ada Jin Mentality, masalah kesehatan mental. Yang ketiga ada Jinpreneur, itu masalah kewirausahaannya. Lagi ngebuat platform biar lebih produktif. Jadi kalau memang teman-teman berminat bisa langsung hubungi saya ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih dengan gagasan yang disampaikan oleh Kak Furqon dan Kak Fahri, nanti boleh langsung aja tanya ke Kak Furqon atau ke Kak Fahri lebih lanjut lagi. Kita move ke apa sih feedback yang ingin Kak Fahri dan Kak Furqon dapatkan setelah mengikuti Istanbul Youth Summit ini, baik feedback untuk diri sendiri maupun feedback untuk lingkungan atau teman-teman, seperti itu. Gimana Ri? Kau dulu kayaknya Ri. Kak Fahri dulu deh. Saya dulu Kak. Ya, jadi kalau feedback ya, karena kemarin kita action.id kan, cita-cita besar kita menjadi kolaborator campaign gerakan sosial dalam hal lingkungan yang inovatif gitu untuk anak muda. Jadi harapannya anak-anak muda hari ini yang sekarang pada sibuk dengan game-game online, yang hari ini sibuknya dengan TikTok, selebgram dan sebagainya macamnya, dunia-dunia seperti itu, coba kita melihat dalam hal jangka panjang gitu. Dalam hal jangka panjang artian ya peduli lingkungan. Karena lingkungan ini kan hari ini mungkin nggak berdampak, tapi siapa tahu anak cucunya saya, anak cucunya Furqon atau Mbak Nai kan nanti ke depan bakal merasakan dampaknya gitu. Jadi kita yang hari ini yang mencoba menjadi problem solvernya dari permasalahan itu. Jadi harapannya teman-teman anak muda bisa berbarengan lah dengan campaign kita untuk berjuang bareng, kampanyekan lingkungan, cintai lingkungan, sayang lingkungan, dan juga lahirkan produk-produk ramah lingkungan. Mungkin dari Furqon bisa kolaborasi juga nanti ke depannya dengan produk konkret dari masker yang sudah dilahirkan, bisa berbarengan dengan action.id untuk kita kampanyekan bareng gitu. Bisa tuh. Kapan meetingnya kita? Saya ngikut boleh nggak? Boleh banget. Perlu nih. Masa nggak diajak juga? Banyak followersnya, perlu banget nih untuk program action.id. Iya. Oke, nanti kita lanjut ya ngobrolin di belakang kolaborasi. Wajib tuh. Teman-teman yang lain juga kalau mau kontak aja. Ya kan, nggak ada salahnya kita berkolaborasi bareng untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan baik, kemudian juga untuk mewujudkan aksi-aksi para pemuda Indonesia, benar? Betul. Oke. Nah, selanjutnya Nai mau tahu nih pengalaman yang tak terlupakan selama di sana. Dari Kak Furqon dulu boleh. Pengalaman yang tak terlupakan selama di Istanbul ya. Kebetulan pas kita ke Turki kemarin, jadi kita berkesempatan buat ngunjungin beberapa daerah lain selain Istanbul ya. Jadi kita kunjungan ke pertama Istanbul, pertama kali nyampe ya kan. Baru habis dari Istanbul kita ke Bursa, dari Bursa kemana nih? Kapadokia ya. Kapadokia, dari Kapadokia ke Pamukkale, Denizli, dari Pamukkale Denizli ke ibu kotanya Turki, Ankara. Baru kembali lagi kita ke Istanbul gitu. Dari situ kita ngelihat kota-kota yang ada di Istanbul tuh secara otonomi daerahnya ya kurang lebih sama gitu seperti di Indonesia. Ada memang kota yang melesat majunya sangat melesat gitu kemajuan kotanya. Ada juga kota yang memang masih berproses menuju berkembang gitu. Nah, hal-hal yang tidak terlupakan di sana karena kita tahu ya bahwasannya Turki ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Rasulullah gitu kan, yang memang dijanjikan bakal ada 2 daerah yang taklukkan, Konstantinopel dan juga Roma ya kan. Yang pertama kita taklukkan Konstantinopel. Dari Konstantinopel ini belum kita juga banyak baca buku sebelumnya dari Sirah dan juga buku Muhammad Al-Fatih 1453. Belum aku baca buku tuh 2018 2019 ya. Memang nggak ada kepikiran sebelumnya buat berangkat ke Turki gitu. Belum disampaikan sama saudara saya nih ya, sama Fahri buat berangkat ke sana. Jadi pas kita nginjekin Turki, terutama di Istanbul, apa yang kita baca tuh tergambarkan semua gitu kan. Benar-benar nggak bisa terlupakan gimana historical sejarah-sejarah di Turki. Itu kita dapat pada saat kita baca di buku-bukunya itu gitu. Jadi ketika kita ngunjungin destinasi satu, misalnya kita ke Hagia Sophia ya kan, kita ngelihat gimana perjuangan dulu Sultan Mehmed II menaklukkan Hagia Sophia. Kita ngelihat benteng Konstantinopel, gimana dulu tentara Kesultanan Ottoman ya kan untuk menerobos benteng-benteng ini, yang intinya kan ada 3 lapis pertahanan gitu. Kita kayak ngerasain
wah ini ada di zamannya mereka gitu kan. Kalau aku lebih nggak bisa ngelupain momen-momen itu gitu. Di saat kita ngelihat Golden Horn, teluknya itu kan yang ada rantai panjang memutus antara pulau ke pulau gitu biar kapal nggak bisa lewat. Kita ngelihat bentuknya, kita ngelihat langsung tempatnya, itu bakal jadi pelajaran baru gitu kan. Pelajarannya apa ya? Kita bakal ngambil insight baru bahwasanya Muhammad Al-Fatih sendiri masih muda tuh. Mungkin seumuran saya sekarang ya kan, 21 tahun udah bisa memimpin tim yang sangat hebat banget gitu kan. Dan juga kemajuan bangsa Turki udah dari abad ke 15 ya kan, mereka udah bisa ngebangun MRT dan lain-lain. Ya ini saya selaku anak-anak pemuda Indonesia ya kan merasa terpukul bahwasanya ya kita di usia 20-an sekarang nih gak boleh santai-santai kayak orang yang nerima pensiunan di umur 50 ya kan, tapi kita harus memang gerak gitu, harus memang bisa berprogres untuk kebangkitan bangsa ke depannya. Itu sih yang lebih banyak aku terima value-value-nya dari sana. Jujur ini yang paling gak bisa dilupain gitu. Yang kedua ya jelas ya orang-orang Turki gitu kan, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Itu bener nggak bisa dilupain banget antara perpaduan ras Eropa dengan Arab ya kan. Dan itu kita kemana-mana ngelihatnya kayak gitu, jujur selain pemandangannya nyegerin juga orang-orang di sana. Dan ya ramah-ramah lah orang sana. Selama kita jalan sama teman-teman kami juga kan, walaupun di sana ya punya pemahaman sendiri ya terkait keagamaannya, tapi kita ngelihat nggak ada yang namanya penindasan atau diskriminasi sama teman-teman yang lain gitu ya. Mereka sama-sama saling menghormati gitu, terutama buat turis-turis asing. Apalagi kita yang orang Indonesia ya, mereka senang banget kalau ada orang Indonesia. Kenapa senang? Karena ketahuan ini orang Indonesia senang belanja gitu kan. Jadi jalan-jalan kemana-mana Indonesia 5.000 digituin terus gitu ya kan. Padahal dia nggak tahu nih ini yang datang nih mahasiswa ya kan. Gitu. Cuman ya kita gaya-gayanya lah kayak kita jadi bule loh ya. Iya. Kurang lebih gitu sih dari aku. Oke, kalau dari Kak Fahri sendiri apa sih pengalamannya yang tak terlupakan? Kayaknya semuanya susah move on ya. Semua pengalaman di sana bikin kita susah move on gitu. Selain tadi sejarah, uniknya Turki ini punya visi ke depan yang jelas gitu. Karena di sana Turki ini sekarang lagi gencar-gencarnya kencangin masalah pendidikan dan teknologi. Kenapa? Karena kebetulan di Turki juga banyak mahasiswa Indonesia. Nah, jadi mahasiswa asing itu gencar banget Turki kampanyekan untuk ayo mari sekolah di Turki, pendidikan di Turki lagi berkembang nih. Kenapa? Karena mereka ke depan ini teknologi bakal kolaborasikan dengan kampus, dengan pemerintahan. Jadi bagaimana ke depan Turki bisa memimpin peradaban dengan teknologinya, dengan anak mudanya. Nah, jadi di sana kita terinspirasi banget bagaimana Turki yang sudah smart city ya, Istanbul, Ankara yang sudah smart city, semua akses transportasi cukup menggunakan Istanbul Card atau Ankara Card. Itu sudah bisa keliling Turki dengan harga sekitar 3 lira. Kalau dirupiahkan mungkin 6.000 rupiah. Selagi nggak keluar kereta, nggak keluar bus atau nggak keluar peri ya. Itu sudah puas banget keliling Turki, cukup dengan Istanbul Card. Hari ini di Indonesia mungkin baru Jakarta ya, dan itu mungkin masih baru-baru ini kali ya Kon ya. Kalau di Turki sudah hampir rata tuh, Ankara, Istanbul, dan juga kota-kota besar. Nah ini yang jadi pelajaran sendiri lah, insight besar bagi saya sendiri. Selain teknologi, anak muda, ternyata Turki punya visi yang jelas. Bagaimana sejarah masa historinya sudah dibilang Furkon tadi ya, tanah yang dijanjikan, masa keruntuhan, masa kebangkitan Romawi, kebangkitan Islam, kemudian menjadi Turki sekuler, hingga hari ini menjadi Turki modern. Itu punya insight besar lah dan bisa menjadi teladan sendiri bagi Indonesia ke depan untuk bangkit lewat anak-anak mudanya gitu. Mungkin itu sih. Oke, luar biasa. Pengalaman yang menarik udah disampaikan oleh Kak Furkon dan juga Kak Fahri. Sekarang boleh nggak tahu apa sih pesan dan kesan yang akan disampaikan kepada pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang memiliki passion yang sama dengan Kak Furkon atau Kak Fahri? Silahkan. Untuk kemajuan negeri kita. Boleh dari tadi terakhir ngomong? Siapa? Kak Fahri. Ya. Kak Furkon. Aku dulu ya. Jadi pesannya buat kita ya anak-anak muda Indonesia, kita harus terus lapar dan ngerasa bodoh gitu ya sama keilmuan yang kita punya sekarang. Maksudnya jangan cepet puas dulu gitu. Jujur aku sendiri ya ketika ngikutin beberapa
kompetisi tingkat lokal ya kan. Pasti ketika alam kerejekian menang ya kan atau lolos, pasti ada rasa lebih, wah ini kayaknya harus di challenge lebih gitu, berusaha nge-challenge diri lebih jauh ya kan. Kalau kita bilang menuju puncak manfaatnya masing-masing. Jadi dari situ kami ngerasa Istanbul Youth Summit ini udah memberikan jalan yang luas buat kami ya, terutama dari program-program kami, dari kami sendiri ya Government in Jothen berharap bahwasanya anak-anak muda nggak alergi lagi dengan yang namanya politik itu. Bertepatan hari ini momentum 23 tahun reformasi Indonesia ya, di tanggal 21 Mei ya anak-anak muda sekarang harus bangkit gitu. Kita nggak boleh pasrah dan terus berharap dengan kondisi pemerintah yang anak-anak muda sekarang beranggapan masih banyak PR yang perlu kita benahi. Nah maka dari itu masih kita terus berproses dengan maksimal ya kan ke depannya, dan juga buat kita yang fokus di ranah government ya atau kebijakan publik, dulu saya sendiri anak kehutanan gitu, tapi karena terjebak ya dalam kondisi BEM memang jebakannya nih asik gitu. Jadi berproses di BEM akhirnya ya udah nggak usah nanggung-nanggung gitu, kaitkan aja dengan kebijakan lingkungan dan lain-lain. Nah kita coba nggak hanya berbicara aja, tapi kita perlu actionnya secara langsung. Makanya kami sepakat di Government in Jothen buat terus eksekusi ini nggak hanya mengkritik, tapi kita juga bisa aksi langsung untuk memberikan perubahan yang signifikan ke depannya. Makanya dari perjalanan Turki kita nih kalau bisa keluar dari zona nyaman ya, karena kita juga berusaha keluar dari zona nyaman kita. Jujur aku pribadi yang ngerasa perjalanan ini banyak memberikan insight baru. Selain yang pertama, selain dari project Istanbul Youth Summit, ini boleh promosi nggak di sini? Gimana? Boleh? Ya, jadi hasil dari Istanbul Youth Summit nih kita punya misi lain gitu. Sayang toh kalau misalnya kita berangkat ke suatu tempat hanya punya satu tujuan. Kalau bisa teman-teman kalau berangkat ke suatu tempat punya banyak tujuan gitu. Jadi salah satu hasil yang memang masih diproses ya sampai hari ini, pasca dari Istanbul kami sama teman-teman ya, kita ngebikin tour and travel namanya Penjuru Tour and Travel. Jadi buat teman-teman yang memang mau ke Turki ngerasa was-was nih ya, aku takut tersesat gitu kan, aku takut nggak dibimbing secara baik, jangan takut, komunikasi aja langsung ke Penjuru Tours and Travel. Bisa kontak Instagramnya ya, namanya Penjuru Tours and Travel. Selanjutnya kita juga lagi produksi nih kebab Turki ya kan. Wah, buat teman-teman insya Allah awal bulan nanti kita bakal opening free ya kan, untuk hari pertama aja, tapi ya kalau free selanjutnya bangkrut dong ya kan. Bisa langsung mampir nanti ya ke outlet kita, insya Allah ada di Sirat Salman namanya, kebab Kota Raja gitu, buat dimaksimalkan. Luar biasa. Ya, pesan terakhirnya buat teman-teman tetap semangat, maksimalkan potensi kita ya selagi kita masih muda. Ya tadi jangan di usia 20-an kita nih jangan terlalu lemes ya, gayanya kayak umur 50-an yang lagi nikmatin uang pensiunannya gitu. Tapi kita usia 20 harus tetap semangat dan ya jangan loyo-loyo ya kan. Malu lah ke depannya. Karena janjinya Bung Karno sendiri ya kan, masa depan Indonesia ada pada kita anak-anak mudanya. Benar sekali. Kurang lebih gitu. Nah, iya kan terlalu panjang ya. Enggak apa-apa, keren banget. Oke, sekarang dari Kak Fahri, silahkan Kak. Sudah semua kayaknya disampaikan Furkon ya. Salah sendiri, mau itu terakhir Pak Hari ya kan. Jadi anak muda ya, peran anak muda, selain peran anak muda juga kita perlu kolaborasi gitu kan. Betul. Jadi jangan pernah merasa berjuang sendiri gitu kan. Sama kayak pengalaman saya sebelumnya yang coba untuk apply sendiri event internasional. Tapi saya sadar gitu kan nggak bisa berjuang sendiri, perlu kolaborasi. Jadi di sini kan poin lemahnya anak muda kadang-kadang karena merasa terlalu pede kan, merasa terlalu pede untuk memulai sendiri hingga akhirnya mulai namun tidak sampai garis finish. Maka ke depan silakan teman-teman kolaborasi, apapun ide kawan-kawan, apapun ide kita, entah itu yang dalam sektor lingkungan, pemerintahan, sosial, budaya dan sebagainya macamnya, yuk kita sama-sama bareng-bareng bangun Indonesia. Mungkin kontribusi terkecil kita bangun Samarinda, atau kontribusi terkecil lagi bangun Unmul. Karena mungkin kontribusi lokal bisa membangun peradaban yang lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi lebih kepada kolaborasi dimulai dari anak-anak muda yang hari ini coba lahirkan ide-ide kreatif gitu. Iya. Soalnya kok sama Fahri ini biasanya kita di jalanan gitu kan, teriak-teriaknya di jalanan. Ya kita mau nge-challenge diri kita masing-masing lah, keluar dari zona nyaman. Coba deh kita ngomong di depan banyak orang ya kan.
Ya. Bukan main-main, langsung depan mahasiswa asing gitu kan. Oh, iya, Dengan bahasa asing juga gimana Riz? Rasanya Tapi kayak bukannya karena udah sering di jalan itu jadi lebih pede dan lebih bagus dong presentasinya. betul itu ya, kan? ya kan, nah itu benar. Oke, insight yang keren banget udah kita dapatkan dari Kak Furkon dan juga Kak Fahri yang memiliki pengalaman di Istanbul Youth Summit tahun 2021. Mungkin ini aja sudah podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Furkon sudah mau berbagi cerita. Terima kasih juga Kak Fahri sudah Siap, mau Neng. berbagi pengalaman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton podcast. Yang sudah nonton Unmul Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!